Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ekonomi tuh bisa tahu kapan resesi bakal dateng? Atau gimana pemerintah nentuin, oke kita kasih stimulus sekian triliun. Nah, jawabannya itu ada di dunia yang namanya ekonometrika. Anggap aja ini kayak kerjaan detektif, tapi buat mecahin misteri ekonomi dan petunjuk utamanya, ya data. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel deh. Kita semua kan ngerasa ya, kalau pendapatan naik, pengeluaran juga ikutan naik. Tapi, seberapa besar naiknya? Kalau gaji kita nambah 1 juta, apa belanja kita juga nambah 1 juta? Atau cuma 500 ribu? Atau mungkin 800 ribu? Kelihatannya sepele, tapi jawaban buat pertanyaan ini dampaknya gede banget loh buat ekonomi satu negara. Dan alat canggih yang dipakai para ekonom buat ngejawab pertanyaan tadi, ya ini dia, ekonometrika. Ini tuh gabungan antara teori ekonomi, matematika, sama statistika. Bisa dibilang ekonometrika ini semacam kotak perkakas yang ngasih kita kemampuan buat ngetes teori-teori ekonomi pakai data dari dunia nyata. Jadi kita bisa misahin mana yang cuma omongan, mana yang beneran fakta. Terus gimana sih cara kerja para detektif ekonomi ini? Ternyata prosesnya itu sistematis banget. Semuanya itu dimulai dengan ngebangun sebuah model. Nah, model inilah yang bakal nuntun kita dari sekedar ide awal sampai jadi sebuah wawasan baru yang mencerahkan. Setiap penyelidikan ekonometrika itu selalu berawal dari sebuah dugaan atau bahasa kerennya hipotesis. Ini tuh ide dasar kita tentang gimana sesuatu bekerja. Kalau pakai contoh kita tadi, hipotesisnya sederhana banget. Makin banyak duit yang didapat, ya makin banyak juga yang dibelanjain. Logis kan? Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Kita nerjemahin ide simpel tadi ke dalam bahasa matematika. Seperti yang bisa kalian lihat, kita tulis jadi konsumsi adalah fungsi dari pendapatan. Maksudnya fungsi dari itu gampangnya tergantung pada. Jadi besarnya konsumsi tergantung pada besarnya pendapatan. Ini bukan sekedar rumus loh, ini udah jadi blueprint buat investigasi kita. Tentu aja, blueprint doang nggak akan jadi apa-apa tanpa bahan bangunan kan? Nah, disinilah data masuk. Data itu ibarat bukti-bukti di TKP. Petunjuk-petunjuk inilah yang bakal kita pakai buat ngetes apakah teori kita tadi beneran kejadian di dunia nyata atau cuma di angan-angan aja. Kabar baiknya, di zaman sekarang data tuh ada di mana-mana. Kita bisa dapetin dari laporan pemerintah, Bank Dunia, IMF, perusahaan swasta, bahkan dari internet. Wah, internet ini udah kayak membuka gudang data raksasa yang bisa diakses siapa aja, kapan aja. Tapi ya ada tapinya. Nggak kayak ilmuwan di laboratorium yang bisa ngontrol semua kondisi, data ekonomi itu liar. Datanya datang dari dunia nyata yang super kompleks dan penuh hal-hal tak terduga. Makanya, data ini disebut non-eksperimental. Kita harus super hati-hati karena pasti ada aja ketidaksempurnaan di dalamnya. Oke, terus gimana caranya kita nemuin pola yang jelas di tengah-tengah data yang berantakan ini? Nah, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Alat utama yang dipakai para ahli ekonometrika buat menemukan pola di dalam data itu namanya analisis regresi. Gampangnya gini deh. Analisis regresi itu alat super canggih buat ngukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Dalam kasus kita, regresi bakal ngitung dengan presisi. Untuk setiap kenaikan pendapatan sebesar $1, pengeluaran bakal naik berapa sen. Kerennya lagi, regresi bisa melakukan ini sambil mengabaikan gangguan dari faktor-faktor lain. Penasaran gimana cara kerjanya? Bayangin kita sebar semua data pendapatan dan pengeluaran di sebuah grafik. Kita bakal dapat kumpulan titik-titik yang kayak awan gitu kan? Nah, tugas si regresi pakai teknik yang namanya ordinary least squares adalah menemukan satu-satunya garis lurus yang paling pas, paling cocok di tengah-tengah awan titik itu. Garis inilah yang jadi kesimpulan dari hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Dan jeng, setelah mesin regresinya selesai bekerja, apa yang kita dapat? Angka ini, 0,72. Dalam bahasa ekonomi, ini disebut marginal propensity to consume. Artinya apa? Gampangnya, untuk setiap $1 pendapatan tambahan, rata-rata orang akan membelanjakan 72 sennya. Nah, angka ini jadi wawasan kunci tentang perilaku konsumen. Nah, coba lihat deh apa yang berhasil kita lakukan. Berawal dari sekedar ide, sekarang kita punya persamaan matematis yang konkret yang benar-benar didasarkan pada data di dunia nyata. Inilah hasil kerja detektif kita. Kita sekarang punya semacam formula yang bisa bantu kita ngerti, bahkan mungkin memprediksi perilaku ekonomi. Tapi tunggu dulu. Membangun model itu nggak segampang kelihatannya.
Ada banyak banget jebakan yang bisa bikin hasil kita jadi ngawur. Seorang ahli ekonometrika yang jago harus selalu waspada sama hantu-hantu di dalam mesin ini. Ada dua jebakan utama nih. Pertama, namanya underfitting. Ini terjadi kalau model kita terlalu simple, jadi ada faktor penting yang kelewat. Misalnya, kita cuma lihat pendapatan, tapi lupa mikirin faktor usia atau jumlah tanggungan keluarga. Nah, kebalikannya, ada overfitting. Ini terjadi kalau model kita malah terlalu libet, masukin variabel-variabel sampah yang nggak relevan. Bukannya jadi jelas, malah bikin prediksi kita jadi jelek. Ada lagi nih, jebakan lain, namanya multikolinearitas. Biar gampang, bayangin deh, variabel-variabel penjelas itu kayak saksi mata di pengadilan. Nah, multikolinearitas terjadi kalau semua saksi mata kita ngasih cerita yang persis sama. Jadi bingung kan, sebenarnya kesaksian siapa yang paling penting? Begitu juga dengan variabel di model kita. Oke, setelah kita susah payah membangun dan ngetes model kita, terus buat apa sih semua ini? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Disinilah kita bisa lihat kekuatan sesungguhnya dari ekonometrika. Secara umum, ada dua kegunaan utamanya. Pertama, buat meramal masa depan atau forecasting. Dengan model yang kita punya, kita bisa bikin prediksi. Misalnya, kalau PDB tahun depan naik sekian persen, kemungkinan besar belanja masyarakat bakal naik sekian. Tapi yang kedua ini, ini yang bikin ekonometrika jadi dahsyat, yaitu untuk membuat kebijakan atau kontrol. Dengerin deh kutipan ini benar-benar ngejelasin semuanya. Pemerintah bisa pakai model-model ini untuk mengendalikan atau menyetir ekonomi. Mereka bisa nanya nih, oke, kita harus potong pajak berapa persen ya supaya belanja masyarakat bisa naik sekian triliun. Kebayang kan? Ini bukan lagi sekedar analisis pasif, tapi sudah jadi alat aktif untuk membentuk masa depan ekonomi kita. Nah, dari semua pembahasan ini, mungkin di benak kalian muncul satu pertanyaan penting. Dengan semua alat canggih dan data yang melimpah ini, apa kita bisa menciptakan satu model ekonomi yang sempurna, yang nggak ada celahnya sama sekali? Jawabannya ternyata adalah tidak. Dan kutipan ini mengungkap kebenarannya dengan sangat baik. Ekonometrika itu bukan mesin ajaib yang bisa ngasih semua jawaban dengan sempurna. Ini adalah perpaduan antara sains dan seni. Membangun model yang bagus itu butuh keahlian, intuisi, dan pengalaman. Kemampuan untuk membedakan mana sinyal penting dan mana gangguan aja. Ini adalah sebuah perjalanan penemuan yang nggak ada akhirnya. Dan justru itulah yang bikin bidang ini begitu menarik.